Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Bapa yang Maha Kuasa, karena hingga hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan kenikmatan sehingga dapat hadir dalam acara hari ini. Saya juga ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah hadir pada hari ini. Saya merasa terhormat karena telah diizinkan untuk berpidato tentang pembangunan pada hari ini. Tema yang akan saya bawakan adalah dampak pembangunan wilayah industri di dekat wilayah pemukiman. Kita tentunya setiap orang mendambakan rumah sebagai tempat beristirahat setelah melakukan aktivitas seharian. Rumah bukan hanya saja sebagai tempat beristirahat, melainkan juga berlindung serta menenangkan pikiran. Tetapi, apabila di dekat rumah kita terdapat sebuah pabrik, apakah rumah masih bisa disebut sebagai tempat beristirahat, berlindung, dan menenangkan diri? Tentu saja tidak. Kita juga sudah pernah mengenal apa itu kawasan industri. Ya, kawasan industri adalah lokasi di mana pabrik-pabrik berdiri di suatu daerah tertentu. Ada alasan mengapa pabrik-pabrik harus berdiri di kawasan industri. Karena dengan adanya sebuah pabrik, pastilah akan memberikan dampak-dampak. Dan dampak yang dihasilkan pastilah bersifat buruk. Sebagai contoh, mari kita ambil peristiwa pabrik kimia di Cilegon, di mana limbah debunya meresahkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pabrik dapat meliputi berbagai aspek. Pertama, dengan adanya pembangunan pabrik, pastilah mereka akan membangun pondasi yang dalam jika bangunan memiliki tinggi yang sangat tinggi, serta lebar yang sangat luas. Pondasi yang dalam pastilah menggunakan pemancangan, yaitu proses untuk memadatkan tanah dengan cara memasukkan tiang beton ke dalam tanah. Dengan proses pemancangan, pastilah tanah-tanah yang ada di sekitar daerah pemancangan akan bergerak atau terangkat. Dan apabila di sekitar daerah tersebut ada rumah warga atau daerah pemukiman, dinding-dinding rumah masyarakat pastilah akan retak ataupun patah. Kedua, dengan adanya pabrik atau kawasan industri, entah itu dalam proses pembangunan ataupun sudah berjalan dalam kondisi normal, pastilah banyak kendaraan besar yang lalu lalang untuk menuju atau meninggalkan kawasan pabrik. Dengan begitu, pastilah jalan akan menjadi rusak. Dan biasanya untuk mengatasi hal tersebut, konstruksi jalan dibuat dengan beton bertulang atau yang sering kita dengar dengan cor. Pondasi jalan atau konstruksi jalan yang dibuat menggunakan beton bertulang akan meningkatkan potensi banjir karena konstruksi jalan yang dahulu terbuat dari paving, di mana dapat langsung meresapkan air hujan ke dalam tanah, tidak dapat lagi meresapkan air hujan ke dalam tanah karena konstruksi beton bertulang tersebut kedap air. Dan apabila terjadi banjir, tentu saja masyarakat yang ada di sekitar akan dapat mengalami penyakit disentri, diare, demam, dan lain-lain. Ketiga, dengan adanya pabrik di sekitar wilayah pemukiman, pastilah akan berdampak pada lingkungan, seperti polusi udara, air, dan suara. Polusi udara disebabkan oleh asap-asap mesin pabrik, serta asap-asap kendaraan berat yang lalu lalang untuk pergi menuju atau meninggalkan kawasan pabrik. Polusi udara tersebut dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, dan yang paling parah dapat merusak sistem pernafasan kita manusia. Kemudian polusi air disebabkan oleh limbah-limbah pabrik yang tidak disaring
ataupun dinetralkan terlebih dahulu oleh pihak pabrik sebelum dibuang ke sungai. Hal ini dapat menyebabkan makhluk-makhluk hidup yang ada di sungai menjadi mati, serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Lalu, polusi suara tentu saja disebabkan oleh mesin-mesin pabrik, serta kendaraan besar yang lalu lalang. Berdasarkan uraian saya di atas, tentu saja rumah tidak bisa kita sebut sebagai tempat beristirahat, berlindung, maupun menenangkan pikiran. Hadirin sekalian, berdasarkan uraian yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat mengetahui mengapa pabrik harus berdiri di kawasan industri yang memiliki jarak tertentu dari kawasan pemukiman. Karena pabrik dapat berdampak buruk bagi lingkungan maupun yang lain-lain seperti merusak jalan, merusak konstruksi bangunan, menyebabkan penyakit, dan berdampak pada lingkungan seperti polusi udara, air, maupun suara. Dan berdasarkan uraian saya tadi, saya mendukung apabila pabrik harus berdiri di kawasan industri yang memiliki jarak tertentu. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian yang mau mendengarkan pidato saya pada hari ini. Dan saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya melakukan kekeliruan atau salah pengucapan kata. Terakhir, saya ingin mengutip perkataan Mahatma Gandhi. Kekayaan yang sejati adalah kesehatan, bukan emas maupun perak. Dengan ini, saya akhiri pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kalian. Om Sandi Sandi Hum. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.